Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar matematika bareng yuk. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Hai, selamat belajar kembali. Sepanjang video ini kamu akan mengingat tentang bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini dia bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, dan c merupakan angka. A adalah koefisien atau angka di depan x kuadrat, B adalah angka atau koefisien di depan x, dan C merupakan konstanta atau angka tanpa variabel. Dan x kuadrat serta x merupakan variabel dari persamaan kuadrat tersebut. Mau lebih jelas dong tentang persamaan kuadrat? Yuk kita perhatikan penjelasan berikut ini. Contoh-contoh yang sudah Ibu tulis. Pertama ada A plus 2B sama dengan 10. Dan 3x kuadrat plus 5y sama dengan 6. Kemudian ada 2x kuadrat plus 4x sama dengan 10. Dan yang terakhir ada 6x sama dengan setengah x kuadrat plus 5. Dari keempat contoh ini, yang mana ya yang merupakan persamaan kuadrat? Nah, cara gampangnya untuk menentukan persamaan kuadrat itu cari aja variabel atau huruf pada persamaan tersebut yang mempunyai pangkat 2. Yang punya pangkat 2 itu kita lihat yang persamaan pertama. Ini tidak punya pangkat 2, berarti salah. Pernyataan yang kedua juga tidak ada pangkat 2 pada variabelnya, berarti salah. Pernyataan yang ketiga, nah lihat di sini ada pangkat 2. Berarti 2x kuadrat plus 4x sama dengan 10 adalah persamaan kuadrat. Yang terakhir 6x kuadrat sama dengan 2x kuadrat plus 5 ada persamaan kuadratnya nih, ada bilangan yang ada variabel yang berpangkat 2, berarti dia adalah persamaan kuadrat. Maka ciri-ciri persamaan kuadrat adalah terdapat variabel itu huruf ya dalam pernyataan tersebut yang memiliki pangkat 2 atau kuadrat. Bisa ditulis dalam bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Gitu. Ini bentuk umumnya ya. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Misalnya kita mau buat contoh persamaan kuadrat. Misalnya 2x kuadrat plus 5x plus 10 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat, di mana a adalah koefisien atau angka yang ada di depan x kuadrat. Oh, berarti ini a-nya sama dengan 2 karena angka di depan x kuadrat adalah 2. Kemudian bx, berarti kalau kamu ditanya nilai b itu adalah angka atau koefisien di depan x, maka b-nya bernilai 5. Kemudian c merupakan konstanta atau angka yang sendirian aja nih. Nah, ini c nih, angka yang sendirian aja, berarti di sini adalah 10. Dari persamaan 2x kuadrat plus 5x plus 10, kita dapat nilai a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan 5, dan c-nya sama dengan 10. Oke, sekarang perhatikan dua contoh berikut. Yang pertama ada x kuadrat min 4x sama dengan 7. Dan yang kedua ada 8x kuadrat sama dengan 6x plus 2. Kita mau menentukan nilai a, b, dan c pada masing-masing persamaan tersebut. Nah, kamu harus ingat dulu bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Berarti kita harus mengubah persamaan ini menjadi bentuk umum. Bentuk umum itu yang pertama ax kuadrat. Oh, yang kuadrat-kuadrat itu ditaruh paling depan. Berarti x kuadrat. Kemudian plus bx yang ada x-nya sendirian. Berarti kita tulis oh di sini min 4x. Plus C, oh ada angka sendirian, di sini adanya sama dengan 7, berarti sama dengan 7 kita pindahkan.
7-nya positif, kalau pindah jadi negatif 7 sama dengan 0. Nah, kalau sudah ditulis dalam bentuk umum, kamu bisa menuliskan nilai A. A itu angka di depan X kuadrat. Nih, ini X kuadrat. Angkanya berapa? Ibu nggak ada angka. Kalau tidak ada angka berarti dia nilainya 1. Kemudian kita cari nilai B. B itu adalah angka di depan X. Angka di depan X. Nah, ini angka di depan X ada minus 4. Minus 4 ya. Kemudian C. C itu adalah angka yang sendirian. Angka yang sendirian adalah minus 7. Kita dapat ya nilai A, B, C-nya. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Kita harus tulis dulu dalam bentuk umum. Yang pertama bentuk umum itu adalah X kuadrat. Berarti 8X kuadrat ditulis terlebih dahulu. Kemudian plus BX, cari yang ada XX-nya. Oh nih 6X. Dia ada di seberang tanda sama dengan. Berarti pindahkan. Positif berarti jadi negatif 6X. Plus C, angka sendirian. Berarti angka 2 nih pindahkan ke seberang tanda sama dengan. Berarti minus 2. Kenapa minus, Bu? Karena ini positif. Kalau menyeberangi tanda sama dengan berubah jadi negatif. Sama dengan 0, karena angka ini semua udah pindah ya, berarti sama dengan 0, habis, udah nggak ada angka lagi. Sekarang kalau sudah ke dalam bentuk umum, kita tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya pun berapa. A itu adalah angka di depan X kuadrat. Nah, ini X kuadrat, angka di depannya adalah 8. B itu angka di depan X. Nah, ini angka di depan X ada minus 6. Kalau plus ya udah berarti positif nilainya, tapi kalau minus 6 dikurang 6 berarti dia nilainya negatif. Maka B-nya minus 6. Kemudian C itu adalah angka yang sendirian. Nah, ini angka yang sendirian, nggak ada variabel yang mengiringinya. Jadi dia adalah nilai C. C-nya minus 2. Kenapa minus 2? Ini ada tanda kurang, berarti dia C-nya minus 2. Nah, sekarang kita mau menyederhanakan bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini misalnya contohnya ini ada 8x kuadrat minus 10 sama dengan 5x kuadrat plus 7x plus 8. Kita mau sederhanakan biar penulisannya tuh simple, agar penulisannya ke dalam bentuk baku. Masih ingat dong bentuk baku dari persamaan kuadrat? Apa bentuk bakunya? Betul banget. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sekarang kita mau ubah dia nih menjadi bentuk yang paling sederhana. Yang ditulis pertama kali adalah yang berpangkat 2 atau X kuadrat. Berarti ini adalah 8X kuadrat. Apakah dia punya teman? Ada nih temennya nih, sama-sama X kuadrat. Berarti dia bisa disederhanakan. Karena dia ada di seberang tanda sama dengan, maka 5X kuadratnya pindah. Karena pindah, ini kan gak ada tanda kurang, berarti dia bernilai positif nih. Kalau pindah berarti berubah jadi negatif 5x kuadrat. Setelah menulis x kuadrat, persamaan umumnya adalah ax kuadrat plus bx. Oh, yang ada x-nya sendiri. Di sini gak ada ya. Di seberang, oh ada nih 7x. Berarti 7x ini kita pindahkan. Nyebrang dari tanda sama dengan, karena ada tanda tambah, berarti kebalikan tanda tambah adalah kurang 7x. Kemudian plus C itu adalah angka yang sendirian. Nah, ini ada angka nih minus 10, dia tetap minus 10 ya. Kenapa tetap minus 10? Karena dia ada di sebelah kiri tanda sama dengan. Ada nggak temennya yang angka sendirian? Ada nih, plus 8. Pindahkan melewati tanda sama dengan. Kalau melewati tanda sama dengan berarti kebalikannya, yaitu ini plus 8 berubah jadi negatif 8. Karena angka di seberang tanda sama dengan sudah kita tulis, berarti dia sama dengan 0. Kita sederhanakan, 8 dikurang 5, 3x kuadrat. 7x, oh nggak ada temennya, berarti dia tetap minus 7x. Minus 10 minus 8. Oh, bisa dihitung karena sama-sama angka ya. Sama dengan 0. Karena sudah ke dalam bentuk umum, berarti kamu bisa dong cari tahu berapa nilai A-nya. A-nya adalah angka di depan X kuadrat. Angka di depan X kuadrat adalah 3. Berarti kita tulis 3.
Berapa sih B-nya? B itu adalah angka di depan X. Nah, ini X nih. Ada angka minus 7. Kemudian C-nya adalah angka yang sendirian tanpa variabel. Itu menyederhanakan persamaan kuadrat. Contoh kedua, kita samakan, kita sederhanakan persamaan kuadratnya ya. Pertama, ingat selalu harus ingat kamu ya, bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Ini harus ingat nih. Mari kita sederhanakan. Yang ditulis pertama kali adalah yang ada kuadratnya. Mana yang ada kuadratnya? Nih, 2x kuadrat. Karena dia ada di seberang tanda sama dengan atau di sebelah kanan tanda sama dengan, sedangkan harus ditulis di kiri, berarti dia kita ubah karena tidak ada tanda kurang, maka ini adalah nilainya positif. Kalau nyebrang dari tanda sama dengan berubah jadi negatif. Minus 2x kuadrat. Setelah menuliskan x kuadrat, cari yang x sendirian. Nah, ini nih ada yang nih x sendirian nih. Ya, ini X. Berarti tetap minus 4X. Kenapa dia tetap minus? Karena dia tidak berpindah. Dia tetap ada di sebelah kiri ruas sama dengan. Ada temannya nggak? Ada nih, 8X. Namun nilainya positif. Karena dia mau pindah melewati tanda sama dengan, positifnya berubah jadi negatif. Kemudian plus C. Plus C yaitu 8. Ini kalau nggak ada tanda apa-apa berarti dia positif ya. Plus 8. Ada temennya? Ada, minus 7. Mau pindah nemenin, berarti dia melewati tanda sama dengan, berubah jadi minusnya jadi plus 7. Karena 2x kuadrat sudah ditulis, 8x sudah ditulis, minus 7 sudah ditulis, berarti sama dengan 0. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. 2x kuadrat, nggak ada temennya, berarti dia tetap minus 2x kuadrat. X sama X, minus 4 minus 8, benar, minus 12X. Angka sama angka, benar, hasilnya 15 sama dengan 0. Nah, kalau udah ke dalam bentuk umum begini, kamu bisa deh cari nilai A, nilai B, dan nilai C. Nilai A-nya adalah, A adalah koefisien atau angka di depan X kuadrat. Nah, ini X kuadrat, berarti angkanya adalah minus 2. B adalah angka di depan variabel X. Nah, ini variabel X, angkanya adalah minus 12. Dan C adalah angka yang sendirian yaitu plus 15. Begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.